Nah, pertanyaannya, apakah kebaikan itu besok akan diperlihatkan ke Ratu Elizabeth? Iya, diperlihatkan. Wong itu sudah janjinya Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ngaji kita ini senantiasa diiringi dengan hidayahnya Allah. Mudah-mudahan menjadikan tambahnya ilmu yang manfaat, tambahnya ilmu yang barokah. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita semakin tahu tentang tata cara mendekatkan diri kepada Allah dan semakin tahu tentang tata cara beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, mulai kita balik, mulai kita kecil sampai hari ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tafsir Maliki Yaumiddin. Biar tidak lupa. Satu, Maliki Yaumiddin itu bisa diartikan sebagai penguasa hari kiamat. Yang kedua, bisa diartikan sebagai penguasa hari hisab. Karena hari kiamat dan hari hisab itu beda. Kalau hari kiamat itu sudah saya terangkan di mana saat itu semuanya akan mati dan semuanya akan dibangkitkan dari kubur. Kalau hari hisab itu perhitungan amal. Amal kita itu nanti diterima apa tidak diterima, itu apa kata Allah. Ada amal itu yang catatannya baik. Nah, niku keterangannya di dalam kitab Irsyadul Ibad. Istilahnya ada surga yang di-cancel. Nah, bahasa kulon. Ada surga yang di-cancel. Tidak jadi dapat surga. Ada orang tapi tidak jadi masuk surga. Tapi surganya sudah diperlihatkan oleh Allah. Dia sendiri baunya sudah mencium. Tapi tidak dimasukkan surga. Nah, itu orang yang beramal tidak karena Allah. Itu ada. Padahal malaikat itu begini. Besok itu yaumal qiyamah, catatan amal kita akan dihadirkan bainal abdi wa bainar rabb, antara kita dengan Allah. Di tengah-tengah ini malaikat. Nah, malaikat memberikan catatan amal itu kepada seorang hamba itu. Ini loh catatan amalmu. Catatan amal ini mau diberikan kepada Allah, tapi sama Allah ditolak. Mau aku gak gelem catatan amalmu. Malaikat bingung. Ya Rabbi izzatika, wahai Allah dengan kemuliaanmu. La tajidu fi hadzal nushi, tidak ditemukan di nasah ini, di kitab ini, illa khairon, kecuali semua catatannya itu bagus-bagus. Sholatnya oke, puasanya oke, zakatnya oke, sodakonya oke. Tapi kenapa engkau tidak mau menerima? Katanya Allah itu, la ya malaikati alqu ala wajhi. Enggak malaikatku antemno nanggone wajahe wong itu. Li'annahum laisa minni, karena dia tidak beramal dengan saya. Nah, itu sampai seperti itu.
Nah, di dalam keterangan ini tentang Maliki Yaumiddin itu yang ketiga, bahwasanya Allah sebagai penguasa agama yang hak. Gini ku agama Islam. Dengan dawuhnya Allah, inna dina indallahil Islam. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, di dalam Maliki Yaumiddin ini diterangkan di situ Islam itu ada dua. Ada Islam yang jasadi, ada Islam yang rohani. Lah, yang tidak diterima Allah tadi Islam yang jasadnya saja. Orang munafik itu ya sholat, ya puasa, ya zakat, tapi rohaninya rusak. Itu yang dinamakan al-islamul jasadi laisa bi islamir ruhani. Lah, yang diterima Allah itu dua-duanya. Jasadnya iya, rohaninya iya. Lah, penyakit rohani itu banyak. Sombong, terutama riya. Riya itu sampai disebut asyirkul asghar. Syirik yang paling kecil itu riya. Apa riya itu? Memamerkan amal atau dia beramal ingin dipuji orang. Nah, itu bahaya. Berarti dia beramal tidak karena Allah. Walaupun toh catatan amalnya baik. Dan saya sudah pernah mencontohkan tentang jenengan. Orang yang beramal yang paling besar diantaranya kalau di dunia selain Fir'aun Korun itu ada Ratu Elizabeth. Nah, pertanyaannya, apakah kebaikan itu besok akan diperlihatkan ke Ratu Elizabeth? Iya, diperlihatkan. Wong itu sudah janjinya Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja pokoknya besok itu ditunjukkan semua amal baiknya. Tapi pertanyaannya diterima atau tidak? Nah, itu loh nggih. Nah, makanya di dalam berislam, Islam itu agama yang suci. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Oh. Sekarang tentang inna dina indallahil Islam. Oh. Ada dua pegangan yang tidak boleh kita lepas. Giniku Al-Quran dan Al-Hadith, Sunnatul Rasul. Tidak boleh dilepas. Makanya dawuhnya Mbah Hashim Asy'ari itu Al-Quran dan Al-Hadith. Ini dawuhnya Mbah Hashim. Al-Quran dan Al-Hadith sebagai pegangan hidup manusia itu betul adanya bagi kaum muslimin, itu betul. Jadi Al-Quran dan Al-Hadith sebagai pegangan hidup kaum muslimin itu betul. Panjenengan hidup bisa sengsara, bisa bahagia, itu tergantung mau dan tidaknya memegang Al-Quran dan Hadis. Sedangkan yang menyebabkan seseorang itu susah, itu karena dia terlalu memikirkan dunia, meninggalkan akhirat. Ini kulek tenggene kitab Nasoiful Ibad niku ada judulnya Alhammud Dunya. Orang yang selalu memikirkan dunia, hatinya akan selalu susah. Nah, dawuhnya Mbah Hashim Asy'ari seperti tadi, Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan kaum muslimin itu benar adanya. Namun memahami keduanya tanpa pendapat ulama adalah sulit, bahkan tidak bisa. Ada jedanya nggih. Al-Quran dan hadis sebagai pegangan atau rujukan hidup kaum muslimin betul. Tapi di dalam memahami Al-Quran dan hadis tanpa adanya pendapat ulama, tanpa ada bimbingan ulama, niscaya akan sulit, bahkan tidak bisa.
Panjenengan pasti masih ingat tentang Amrozi yang ngebom Bali. Amrozi itu sholat apa enggak? Sholat. Belajar Al-Quran apa enggak? Tapi kenapa kok membunuh manusia? Nah, berarti memahami Al-Quran tergantung di tangan siapa ini. Kalau di tangan yang salah, Al-Quran bisa menjadi senjata yang mematikan. Kayak tadi. Nah, makanya perlu pendapat ulama, perlu bimbingan ulama. Ulama yang bagaimana? Yang antara jasad dan ruhnya sama. Hatinya bersih iya. Jasadnya juga mengamalkan ilmunya iya. Nah, itu yang harus dicari. Lebih-lebih ulama yang mukasyafah. Nah, niki sing rodok sulit, nah rodok sulit nih. Ulama yang mukasyafah. Yang kedua, itu tadi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, kayaknya belum ada di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu yang berani memberikan tantangan terhadap apa yang sudah didawuhkan di situ. Al-Quran berani memberikan tantangan kepada semuanya. Kalau masih ada yang ragu, silakan mendatangkan satu ayat seperti Al-Quran. Itu kayaknya di kitab Zabur, Taurat, Injil kayaknya tidak ada yang kalimat seperti itu. Tapi di Al-Quran ada. Sebagai bentuk apa? Al-Quran betul-betul memberikan identitas kalau ini kitab yang maha benar. Makanya sampai inna dina indallahil Islam. Dengan catatan apa? Semua orang ditantang untuk mendatangkan satu ayat yang bisa menyerupai Al-Quran. Tapi tidak ada yang bisa. Sampai zaman ini. Dan sampai yaumal qiyamah. Itu membuktikan kebenaran Al-Quran yang di situ merupakan dinul Islam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Wa in kuntum lan yanto ono sira kabeh. Iku fi raibin ing dalem kemamangan. Wa in kuntum dan jika ada kalian semua itu masih mempunyai kemamangan. Mimma anzalna ala abadina terhadap Al-Quran yang saya turunkan kepada hamba saya Muhammad. Ayo sopo sing ragu ambil Al-Quran sing tak kekno nanggone kekasihku Muhammad. Siapa yang ragu? Fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u syuhada'akum. Ayo kalau masih ragu, datangkan satu surat yang surat itu bisa membandingi Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Wad'u lan ngajak sira kabeh syuhada'akum ing pira-pira wong pinter-pintermu kabeh. Ayo datangkan pakar ahli bahasa. Datangkan pakar psikologi, sosiolog, politikus, pokok orang pinter-pinter datangkan. Ditantang sama Allah untuk mendatangkan satu ayat saja yang bisa membandingi Al-Quran. Ajak semua, min dunillah, pokoknya sak liyane aku. Saya jangan diikutkan. Ngoten nih. Tantangan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. In kuntum shodiqin, jikalau kamu benar-benar mengaku orang yang benar. Jadi bahasanya ngeten. Ayo awakmu lek ngakoni wong bener tanpa membenarkan Al-Quran, tanpa memegangi Al-Quran. Datangkan satu ayat yang bisa membandingi Al-Quran. Yang saya berikan kepada hamba saya Nabi Muhammad. Niku termasuk inna dina indallahil Islam. Niku dalil kedua.
tentang al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Kalau engkau mengaku seorang yang benar dan tidak mengakui Al-Quran, kebenaranmu harus diuji. Datangkan satu ayat yang ayat itu bisa menyamai Al-Quran. Seayat mawon, tidak usah satu surat, seayat saja. Nah, niku enten namini Musailama Al-Kadzab itu juga begitu. Memberikan tandingan kepada Al-Quran, tapi nyatanya juga tidak bisa. Sudah ada yang mencoba, barangkali ada yang mau mencoba lagi, monggo. Walaupun toh dia mengaku sebagai nabi, tidak bisa kok mendatangkan ayat yang semisal Al-Quran.